Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Francisca Cinta Pedang. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Pemulihan Emas dari Aqua Regia yang dihasilkan barang elektronik menggunakan membran infusi polimer berbasis polyvinylidena fluorida cohexafluoropropena atau PVDF-HFP yang mengandung Seifos IL-104. Yang pertama, latar belakang. Pemisahan berdasarkan penggunaan membran infusi polimer telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan sebagai pengganti ekstraksi pelarut konvensional. Sejumlah reagen ekstraksi pelarut komersial telah berhasil digunakan sebagai pembawa dalam PIN untuk ekstraksi yang lebih selektif dan juga pengangkutan sejumlah besar kation, anion, dan molekul netral. Keberhasilan penggunaan pembawa ini sebagian besar disebabkan oleh kompatibilitasnya dengan polimer dasar yang sering digunakan dalam proses pembuatan PIN, yaitu polyvinyl chloride atau PVC dan juga silosa triacet atau CTA. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Argyropoulos DKK pada tahun 98 dan juga Kolev DKK pada tahun 97, film berbasis polyvinyl chloride dan juga Aliquot 336 sebagai pembawa atau ekstraktan ini digunakan dalam ekstraksi AU3 dari larutan asam klorida. Hal ini menunjukkan bahwa membran yang mengekstraksi AU3 dari barang elektronik yang dihasilkan dalam aqua regia dengan faktor selektivitasnya itu sekitar 5 kali 10 pangkat 5 dibandingkan dengan Cu2. Namun demikian, larutan aqua regia ini perlu diencerkan hingga mencapai keasaman 2,5 mol L pangkat min 1 karena ketidakstabilan PIM dan larutan yang sangat asam. Ekstraktan yang relatif baru digunakan dalam PIM adalah cairan ionik Seifos IL-104, yang mana Seifos IL-104 ini dapat digunakan sebagai penukar ion bifungsional yang mampu mengekstraksi kation dan juga anion secara simultan atau juga secara bersamaan. Oleh karena itu, Seifos IL-104 ini dapat digunakan untuk ekstraksi H+ dan juga AuCl4- dari larutan umpan aqua regia. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa PIM yang menggabungkan Seifos IL-104 ini akan cocok untuk digunakan dalam ekstraksi dan juga pengangkutan AU3 dari larutan HCl dan juga aqua regia dan dapat digunakan untuk pemulihan AU dari aqua regia yang berasal dari barang bekas elektronik. Pada tahun 2015, Bongo Getsakul dan juga kawan-kawan dalam upaya untuk mengembangkan teknologi berbasis PIM ini, PIM berbasis PVC dan juga konsentrasi yang berbeda dari Seifos IL-104 sebagai ekstraktan dan beberapa hasil dasarnya itu berupa 2 nitrovinyl oktil ester, dioktil eftalat, 1 dodekanol, 1 tetradekanol atau tri-2-ethylhexyl fosfat. PIM dengan komponen ini berhasil dipelajari sebelumnya karena kemampuannya untuk ekstraksi AU3 dari larutan asam klorida. PIM dengan kinerja ekstraksi terbaik itu untuk AuCl4- itu mengandung 25 Wt% Seifos IL-104 dan juga 5 Wt% 1 dodekanol. Namun stabilitas membran ini ternyata terbatas karena hilangnya 1 dodekanol ini ke fase cair. Dalam penelitian ini, PVDF dan juga PVDF-HFP dipelajari untuk mengetahui kesesuaiannya sebagai polimer basa dalam pembuatan PIM yang stabil untuk ekstraksi AU3 yang efisien dari aqua regia yang dihasilkan dari limbah elektronik. Polimer basa ini menjadi perhatian khusus karena memiliki hidrofobisitas yang sangat tinggi, sifat termal dan juga mekanik yang sangat baik, serta stabilitas yang tinggi dalam asap kuat, dan juga kelarutan yang lebih baik dalam filter hidrofluoran yang digunakan untuk membuat membran. Yang berikutnya eksperimental, alat dan bahan dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk prosedur kerja ini meliputi proses persiapan membran. Di sini membran akan dibuat dengan 2 metode, yaitu yang pertama dibuat dengan metode pengacuran evaporasi pelarut. Di sini digunakan 2 polimer dasar, yaitu PVDF-HFP dan juga PVDF. Sebanyak 1,0 gram PVDF-HFP ini dilarutkan dengan 10 ml THF, kemudian disiram selama 1 jam, dan dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius selama 2 jam. Larutan PIM yang
Setelah jadi itu didinginkan sambil diaduk selama 4 jam, dituangkan ke peti rilis dengan diameter 7,5 cm, ditutup dengan kertas saring dan juga kaca arloji, didiamkan selama 24 jam dan didapatkan hasilnya. Kemudian untuk membran atau film dengan polimer dasarnya PVDF itu proses pembuatannya itu dilakukan dengan prosedur yang sama pada film dengan polimer dasarnya PVDF dan juga HFP. Yang berikutnya, membran juga dibuat dengan menggunakan teknik Teflon casting knife untuk PVDF dan juga PVDF HFP. Pada skema prosedur persiapan film dengan teknik Teflon casting knife ini, itu terdiri dari blok Teflon, plat Teflon, dan juga larutan membran. Blok Teflon ini dengan saluran untuk larutan membran, dan juga saluran ini berukuran 50 mikrometer di bagian bawah tepi depan yang disegel dengan plat Teflon. Plat ini kemudian diangkat dan juga balut tersebut melintasi permukaan plat kaca untuk membentuk lapisan tipis larutan film. Setelah itu ditutup dengan baki aluminium untuk memungkinkan penguapan THF secara perlahan dan dengan kurun waktu selama semalaman. Setelah itu selembar film yang transparan juga fleksibel itu dengan ketebalan 30 kurang lebih 5 mikrometer itu diangkat. Film dengan berbagai komposisi Seipos IL104 dengan presentasi 20-35% ini ditambah dengan PVDF 65-80% ini ditambahkan dengan presentasi 5% NPOE, ternyata menghasilkan membran yang tidak homogen yang ditandai dengan membran ini berminyak. Sedangkan film dengan komposisi Seipos IL104 20-30% ditambahkan dengan PVDF HFP 65-80% ini ditambahkan dengan presentasi 5% NPOE itu menghasilkan membran yang homogen, sehingga membran dengan komposisi membran dengan polimer dasar PVDF ini akan digunakan atau diuji lagi selanjutnya dalam ekstraksi AU3. Yang berikut proses ekstraksi membran. Di sini membran direndam dalam 100 mg L-1 AU3 dalam 100 ml HCl dalam toples kaca. Kemudian proses ekstraksi baliknya itu membran yang mengandung AU3 ini direndam dan balutan penerima 100 ml dalam toples kaca. Dalam setiap plafon ini, toples dikocok menggunakan pengocok orbital platform pada kecepatan 150 rpm dan sampel sebanyak 0,2 ml itu dikeluarkan pada interval waktu yang sudah ditentukan sebelumnya dan diencerkan hingga 4 ml dengan air deionisasi sebelum penutupan konsentrasi AU3 dengan menggunakan AS. Yang berikutnya eksperimen transport. Dapat dilihat pada slide, ini ada gambar skema sel transport. Percobaan transport AU3 ini dilakukan dengan menggunakan sel transport kaca, 2 kompartemen dengan volume masing-masing kompartemen ini sebesar 100 ml. Membran diapit di antara 2 kaset Teflon dengan diameter internal 4,8 cm. Kemudian sel diatur pada suhu 25 derajat Celcius dan setiap kompartemen itu diaduk secara mekanis. Suhu air yang disirkulasikan melalui kompartemen ini dari sel transport disesuaikan pada suhu 25 kurang lebih 0,10 derajat Celcius dalam bak termostat yang digunakan untuk memanaskan larutan film. Kemudian dalam eksperimen ini digunakan larutan umpan yaitu larutan Aqua Regia AU3 dan juga larutan penerimanya itu mengandung 0,50 mol L-1 Na2SO3. Yang berikutnya ada penguraian sampah elektronik. Sampah elektronik yang terdiri dari motherboard komputer ini diperoleh dari komponen komputer yang dibuang dengan massa totalnya itu sebesar 17 gram yang dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan palu. Kemudian penguraian sampah elektronik ini dilakukan dalam 200 ml Aqua Regia dengan perbandingan 3:1 HCl dan HNO3. Setelah itu dipanaskan di atas hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 6 jam dan didapatkan hasilnya. Semua bagian logam ini dilarutkan dan hanya sedikit partikel plastik yang tertinggal dalam larutan.
Larutan yang telah diurai ini dibiarkan mendingin hingga mencapai suhu kamar sebelum disaring. Volume larutan ini sedikit berkurang setelah proses penguraian, dan oleh karena itu volume larutan ini disesuaikan menjadi 200 ml dengan menggunakan air deionisasi. Yang berikutnya selain pembahasan. Kita lihat yang pertama optimalisasi komposisi membran. Pada gambar 4 ini merupakan gambar pengaruh komposisi PIM terhadap ekstraksi AU3. PIM dipelajari karena kemampuannya untuk mengekstraksi AU3 dari larutan HCl 2,5 mol L⁻⁻1. Gambar 4 ini menunjukkan penurunan konsentrasi AU3 dan larutan umpan dengan waktu untuk berbagi komposisi PIM yang dipelajari hingga keseimbangan yang sesuai itu tercapai. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa presentasi dan juga laju ekstraksi ini meningkat dengan peningkatan konsentrasi CFOS IL104 dalam membran hingga 30 Wt%. Di sini dapat dilihat dengan simbol berwarna biru, kotak merah, dan juga lingkaran warna ungu ini, di mana konsentrasi CFOS IL104 itu uh, pada konsentrasi 20 Wt%, 25 dan juga 30 Wt%. Kemudian pada simbol segitiga merah ini, peningkatan lebih lanjut yaitu dalam konsentrasi CFOS IL104 itu pada konsentrasi 35 Wt% hanya menunjukkan peningkatan yang sangat kecil dalam sifat ekstraksi. Kemudian pada simbol segitiga berwarna hijau dan juga lingkaran berwarna hitam ini menunjukkan bahwa penambahan 5 Wt% NPOE dan juga 1 dodekanol ke dalam komposisi membran itu tidak meningkatkan sifat ekstraksi. Malahan dengan penambahan NPOE dan juga 1 dodekanol ini menyebabkan laju dan juga tingkat ekstraksi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan PIM yang hanya mengandung 30 Wt% CFOS IL104. Berdasarkan hasil ini, maka PIM yang mengandung 30 Wt% CFOS IL104 dan juga 70% Wt PVDF-AFP dipilih untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan ekstraksi dan juga transportasi YAU dari larutan HCl dan juga dari larutan yang diperoleh dari hasil sampah elektronik dalam aqua regia. Yang berikutnya pengaruh konsentrasi HCl terhadap ekstraksi YAU. Pengaruh konsentrasi HCl terhadap ekstraksi AU3 ini dipelajari dengan memvariasikan konsentrasi HCl. Dapat dilihat pada gambar, terlihat bahwa kinerja ekstraksi pada konsentrasi HCl yang berbeda ini serupa, yaitu pada 6 mol L⁻⁻1 HCl pada simbol warna merah dan juga 0,05 mol L⁻⁻1 HCl pada simbol warna hijau. Kemudian dari gambar ini juga dapat dilihat bahwa pada gambar ini juga menunjukkan bahwa membran yang mengekstraksi AU3 ini kemudian pada gambar ini juga menunjukkan bahwa membran mengekstrak AU3 dengan hasil yang baik itu dari larutan aqua regia. Meskipun laju dan juga tingkat ekstraksi dari AU3 ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 6,0 mol L⁻⁻1 larutan HCl. Namun hal ini dapat dijelaskan dengan adanya sejumlah sisa asam nitrat dan larutan aqua regia yang bersaing atau berkompetisi dengan ekstraksi H+ AuCl4 ini. Yang berikutnya stoikiometri dari hasil ekstraksi AU3 CFOS IL104. Pada gambar 6 ini merupakan gambar rasio NaOH3M berbanding N-CFOS-M yang merupakan rasio mol pada keseimbangan, dan N-CFOS-M berbanding NaO3Q merupakan rasio mol yang mengindikasikan rasio mol 1:1 antara AU3 dan juga CFOS IL104. Masa segmen yang dipilih memungkinkan variasi rasio mol awal CFOS IL104 dalam PIM ke AU3 dalam larutan antara 0,1 hingga 3,1. Konsentrasi kesetimbangan AU3 yang diekstraksi ke dalam setiap
bagian PIM ditentukan oleh rasio jumlah mol Saifos IL 104 terhadap AU3 dalam segmen atau bagian PIM dihitung dan juga diplotkan terhadap rasio mol awal Saifos IL 104 dalam PIM terhadap AU3 dengan larutan. Kemudian pada gambar 6 ini menunjukkan bahwa ketika jumlah mol AU3 dan larutan itu melebihi secara signifikan jumlah mol Saifos IL 104 dalam PIM, rasio mol AU3 terhadap Saifos IL 104 dalam PIM adalah 1:1. Hasil ini menunjukkan bahwa segmen PIM terisi penuh dengan AU3 dan hanya ada jumlah kecil Saifos IL 104 yang tersisa. Namun, karena rasio jumlah Saifos IL 104 terhadap AU3 dalam larutan menjadi lebih besar dari 1:1, jumlah mol Saifos IL 104 itu bebas meningkat dengan cepat. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa rasio 1:1 untuk stoichiometri dari produk yang ekstraksi. Yang berikutnya 3.4 ekstraksi balik AU. Di sini terdapat tabel presentasi ekstraksi balik dan nilai flux awal untuk reagen pengupasan yang dipelajari. Ekstraksi balik AU3 dari membran dipelajari menggunakan berbagai reagen pengupasan dengan konsentrasi 0,10 mol L⁻⁴. Untuk percobaan ekstraksi balik ini, PIM dimuat dengan AU3 menggunakan 100 ml larutan aqua regia yang telah dihasilkan yang mengandung 100 mg L⁻⁴ AU3. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa ada 3 reagen pengupasan dengan sifat produksi yaitu Na2SO3, Na2SO2O3, dan juga tiourea. Di mana ketiga reagen ini menunjukkan efisiensi ekstraksi balik yang relatif tinggi dengan Na2SO3 menjadi yang terbaik dan menghasilkan 100% ekstraksi balik AU3 dengan flux awal yang relatif tinggi. Reaksi pengupasan yang tersisa itu dipelajari pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa efisiensi ekstraksi balik yang rendah yang disebabkan oleh ketidakkemampuan mereka untuk mereduksi AU3. Mekanisme ekstraksi balik dalam kasus ini melibatkan pertukaran anion sederhana antara anion preaksi dalam larutan ion AuCl4- dalam membran. Di sini Na2SO3 dipilih untuk penelitian lebih lanjut karena efisiensi ekstraksi baliknya yang tinggi. Yang berikut 3.5 pengaruh pH awal larutan penerima pada efisiensi ekstraksi balik. pH alami larutan Na2SO3 yang baru dibuat dalam air terdeionisasi mendekati 10 dan pada pH ini spesies anionik yang dominan adalah SO3 2-. Pada nilai pH 97 ini senyawa yang terprotonasi juga ada sehingga menarik untuk melihat apakah pH awal larutan Na2SO3 ini berpengaruh pada efisiensi pengupasan. Hasil yang ditunjukkan pada gambar yang ketujuh ini menunjukkan bahwa ada efek yang dapat diabaikan dari pH awal pada rentang pH antara 7 dan 10, yaitu pada simbol yang berwarna biru dan juga simbol lingkaran yang berwarna hitam ini. Dengan demikian, dari gambar ini, Na2SO3 dalam air deionisasi pada pH 10 lah yang dipilih sebagai larutan penerima. Yang berikut 3.6 pengaruh konsentrasi reaksi Na2SO3 terhadap efisiensi ekstraksi balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju reaksi balik AU3 meningkat seiring bertambahnya konsentrasi Na2SO3 meskipun efisiensi ekstraksi balik 100% tercapai untuk semua konsentrasi yang dipelajari, yaitu pada konsentrasi 1,0, 0,5, 0,1, dan juga 0,05. Laju ekstraksi balik untuk 0,5 mol L⁻⁴ Na2SO3 dan 1,0 mol L⁻⁴ kurang lebih sama, dan oleh karena itu dipilihlah meskipun terlihat sama, namun pada konsentrasi 0,5 mol L⁻⁴
pada konsentrasi inilah yang dipilih sebagai konsentrasi Na2SO3 yang optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu 3.7 stabilitas membran. Salah satu faktor penting yang menentukan kesesuaian tim dalam pemisahan analytic, lingkungan, dan juga industri adalah stabilitas membran, dan karenanya dapat digunakan kembali, sehingga stabilitas membran peak di HFP dan juga Cyphos IL104 ini harus dilakukan penelitian atau dilakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan melakukan 5 siklus ekstraksi dan juga ekstraksi balik. Pada gambar yang A, yaitu gambar 5 siklus ekstraksi, perlu diketahui bahwa siklus yang pertama itu ditandai dengan simbol yang berwarna biru, siklus yang kedua itu dengan simbol persegi berwarna merah, siklus yang ketiga itu ditandai dengan simbol segitiga warna hijau, siklus yang keempat itu ditandai dengan lingkaran putih polos ini, kemudian siklus yang kelima ini ditandai dengan simbol yang berwarna kuning. Kembali lagi pada gambar 5 siklus ekstraksi ini. Dari gambar ini menunjukkan bahwa kinerja ekstraksi yang stabil secara keseluruhan itu dengan sedikit penurunan efisiensi ekstraksi pada siklus yang kelima, yaitu pada simbol yang berwarna kuning ini. Dapat teman-teman lihat pada gambarnya. Kemudian pada ekstraksi balik pada gambar B ini menunjukkan bahwa penurunan yang relatif kecil dalam laju ekstraksi balik setelah siklus yang pertama, yaitu pada simbol yang berwarna biru ini, menunjukkan sedikit hilangnya fase cair membran yang kemungkinan besar melekat pada permukaan membran. Hal ini dikonfirmasi oleh penurunannya yang sekitar 3% dalam massa membran. Namun setelah siklus yang kedua, yaitu pada simbol kotak berwarna merah ini ada sedikit perubahan dalam kinerja PIM dan massa rata-rata membran itu tidak berubah. Hasil percobaan ini di mana ekstraksi dilakukan dari aqua regia yang dihasilkan menunjukkan stabilitas tinggi dari PIM yang baru dikembangkan. Yang berikutnya perbandingan kinerja ekstraksi PIM murni dan juga PIM setelah terpapar 24 jam larutan aqua regia yang tidak dihasilkan atau yang murni. Dapat dilihat pada gambar ini, pada simbol merah ini merupakan gambar PIM, simbol PIM yang murni, sedangkan yang berwarna ini merupakan PIM yang sudah terpapar oleh larutan aqua regia yang murni. Stabilitas membran ini diuji dengan cara merendamnya dalam larutan aqua regia murni selama semalaman. Kemudian membran dibilas dengan air deionisasi dan digunakan untuk ekstraksi AU3 dari larutan aqua regia yang dihasilkan. Hasil yang ditunjukkan pada gambar 10 ini menunjukkan bahwa kinerja ekstraksi PIM yang murni ini sama dengan kinerja PIM yang sudah terpapar 24 jam oleh larutan aqua regia yang murni. Yang berikutnya di sini ada tabel analisis ICP-OIS dari larutan aqua regia murni dari barang bekas elektronik. Percobaan transfer serupa dilakukan dengan menggunakan larutan aqua regia murni dari barang bekas elektronik dengan komposisi yang tercantum pada tabel analisis ini. Dapat dilihat bahwa konsentrasi Al, CD, Cu, Ni dan juga Hn ini sangat tinggi ditemukan dalam larutan scrap elektronik relatif terhadap konsentrasi Au, dan proses pemisahan apapun untuk pemulihan Au diperlukan untuk menunjukkan selektivitas yang tinggi. Untuk AU3, yaitu khususnya untuk AuCl4. Konsentrasi transien yang dinormalisasi dari logam-logam ini dalam larutan umpan barang bekas elektronik, yaitu pada tabel 3 ini, dan presentasi transien AU3 yang diangkut ke dalam larutan ekstraksi balik itu dapat ditunjukkan pada gambar 11 yang berada pada samping tabel ini. Gambar ini merupakan konsentrasi transien yang diterapkan dari AU3 dan konstituen logam utama serta konsentrasi transien ekstraksi balik. Pada gambar 11 ini dapat dilihat bahwa hanya AU3 yang ditemukan melintasi PIM
yang baru dikembangkan dari larutan 4 ke larutan penyusuan. Jadi AU3 ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah. Jadi teman-teman dapat lihat bahwa larutan AU3 inilah yang dapat melintasi tim dari larutan umpan ke larutan penerima. Kemudian akumulasi AU3 dalam fase penerima ini jauh lebih lambat daripada larutan AU3 murni. Hal ini diuji dan diperiksa lagi dengan menggunakan larutan AU3 yang juga mengandung konsentrasi CU3 yang tinggi, tetapi dengan mendapatkan hasil yang sama. Penyebab untuk hal ini belum diketahui, sehingga hal ini akan menjadi bagian dari studi transport selanjutnya yang akan dilakukan nanti. Yang berikutnya kesimpulan, penelitian ini telah menunjukkan bahwa PVDF-AFP ini merupakan polimer dasar yang cocok untuk pembuatan film dengan menggunakan ekstrak cair ionik SAFOS EL104 sebagai pembawa. Membran yang dihasilkan secara visual ini merupakan membran yang homogen, tembus cahaya, fleksibel, dan juga memiliki sifat mekanik yang sangat baik. Selain itu, membran memiliki stabilitas yang signifikan, terutama dalam larutan yang sangat asam. Komposisi membran yang optimal untuk ekstraksi dan juga transferasi AU3 ini dari larutan klorida asam telah ditentukan menjadi 30 Wt% SAFOS IL104 dan 70 Wt% PVDF-AFP. Penambahan NPOE atau satu dodekanol ke dalam komposisi membran ini ternyata tidak meningkatkan kinerja dari tim, justru malah menurunkan laju dan juga tingkat ekstraksi dari AU3. Kemudian untuk rumus stoichiometri dari adisi AU3 dengan kation fosfonium dari SAFOS IL104 ini yang diekstraksi dari larutan klorida asam AU3 telah ditetapkan sebagai P plus AuCl4 min H plus PO min, di mana P plus 2 dan PO2 min merupakan kation fosfonium dan anion fosfosinat dari SAFOS IL104 kembali ke spektroskopi. Kemudian untuk ekstraksi balik AU3 telah dicapai dengan menggunakan 0,5 mol pangkat 1 Na2SO3 larutan, dan juga reaksi yang disarankan melibatkan reduksi AU3 menjadi AU1 dan pembentukan kompleks AuSO3 2 kali 3 min dalam fase cair. Selanjutnya, studi transportasi telah menunjukkan bahwa AU3 dapat dengan mudah diangkut dari larutan 4 ke larutan P5 dalam waktu 8 jam untuk larutan yang hanya mengandung AU3. Selain itu, ketika menggunakan larutan umpan yang diperoleh dengan menghasilkan sampah elektronik dalam aquaregia, pengangkutan AU3 yang lengkap dan juga selektif ini diperoleh bahkan dalam kehadiran yang lebih dari 1.500 kali lipat konsentrasi CU2 yang lebih tinggi, namun laju akumulasinya melambat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.